Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang kedua dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Keluarga Sukses dan Bahagia Menurut Tuhan. Ini adalah video yang kedua di mana kita akan mencermati judul kecilnya adalah Istrimu adalah pribadi yang tidak tergantikan. Judul yang kedua, istrimu adalah pribadi yang tidak tergantikan. Saudara dan Bapak Ibu sekalian, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Jika dalam serangkaian video pelajaran berseri yang terdiri dari 5 video ini Anda merasa terberkati, bisa untuk diberikan kepada anak cucu cicit. Tolong share video ini juga kepada teman-teman yang lainnya. Like dan subscribe dan berikan komentar yang positif agar supaya lewat video yang Anda pelajari bersama saya, teman-teman yang lainnya juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Sama seperti video yang pertama, saya selalu ingin katakan, seseorang jangan pernah bermimpi dia akan bisa membangun sebuah keluarga dengan pikirannya dia sendiri. Semua orang tidak pernah bisa memiliki keluarga yang sukses dan bahagia jika mereka tidak mengikuti rancangan Tuhan tentang sebuah keluarga. Tuhan punya grand design, Tuhan punya rancangan yang besar untuk sebuah keluarga. Karena keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Tuhan ingin mempertemukan laki-laki dengan perempuan. Mereka dipertemukan dan mereka akan diberkati oleh berkat-berkat yang baik oleh Tuhan. Dan bahkan di dalam sebuah rumah tangga, Tuhan akan titipkan keturunan ilahi yang daripada Tuhan, yang nantinya akan menjadi garam dan dunia di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, jangan menonton video saya dengan tidak komplit. Karena 5 video ini adalah 5 daripada persyaratan yang saudara dan saya harus penuhi agar supaya kita berjalan seperti yang dirancangkan oleh Tuhan atas sebuah keluarga menuju sukses dan bahagia menurut Dia. Saudara, kita baca satu ayat firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan berfirman demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan
dengan dia. Saudara, jelas Tuhan berkata, manusia tidak baik jika dia hidup seorang diri saja. Oleh karena itu, Tuhan akan menyediakan seorang penolong yang sepadan bagi dia, yaitu istrinya atau suaminya. Nah, saudara, lewat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, jelas kita berkesimpulan bahwa masing-masing pribadi, baik suami, baik istri, adalah pribadi yang tidak komplit, tidak sempurna kecakapannya dia. Oleh karena itu, Tuhan akan lengkapi supaya dua yang menjadi satu ini menjadi pasangan yang sempurna, yaitu dia akan hadirkan istrimu atau suamimu yang bisa menolong, yang bisa sepadan. Artinya, ketika suami ada sesuatu yang tidak bisa, istri dengan karunia-Nya, dengan talentanya, dengan kecakapannya bisa melengkapi apa yang suami tidak mampu lakukan. Demikian pula ketika istri ada sesuatu yang dia tidak mampu, suami yang menjadi penolong sepadan bisa melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh istrinya, sehingga kedua pasangan ini demi menghadapi persoalan hidup, demi menghadapi setiap kesulitan, mereka selalu bersama-sama untuk mengatasinya, dan mereka selalu dibawa oleh Tuhan keluar sebagai pemenang. Oleh karena pasangan yang ada di dalam hidupku adalah pasangan yang diberikan oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Saudara, di dalam video saya yang pertama sudah saya katakan, jangan menikah dengan orang yang tidak engkau cintai, karena Tuhan di dalam rancangannya yang pertama, dia ingin setiap orang yang menikah itu mendapatkan pasangan yang engkau yakini, engkau pastikan bahwa dia adalah pasangan yang aku cintai dan dia juga mencintai aku. Sama seperti ketika Adam berkata, inilah dia. Saudara, kenapa? Karena Anda harus yakin bahwa setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu itu harus punya konsekuensi, dia akan kehilangan sesuatu. Karena apa yang engkau ingin dapatkan itu harus diikuti dengan harga yang engkau harus bayar. Saya kasih contoh sederhana. Saya ingin supaya saya bisa mendapatkan hasil rezeki yang begitu banyak, katakan untuk mendapatkan titik tertentu, otomatis konsekuensi saya harus kerja lembur untuk itu. Saya harus kerja lebih rajin. Saya harus bekerja dengan jam yang lebih panjang. Akhirnya saya berhasil karena saya ingin dengan hasil itu saya bisa memberikan yang lebih baik kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Saya berhasil. Tetapi apa yang harus saya bayar atas pencapaian yang saya ingin raih? Ternyata saya harus mengorbankan waktu saya berkumpul dengan istri, dengan anak-anak yang dulunya bisa sekian panjang, sekarang oleh karena saya harus bekerja ekstra keras, menyediakan waktu lebih panjang, karena saya harus kerja lembur, maka waktu yang saya bisa pakai untuk happy-happy bersama anak dan istri harus saya kurangi. Itulah harga yang setiap saudara dan saya mesti bayar. Itulah sesuatu keadaan, kondisi yang saudara dan saya mesti pahami. Demikian pula ketika orang itu menikah dengan seseorang dari keluarga yang sangat kaya raya. Saudara, belum tentu engkau bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Ternyata terkadang mereka
mempunyai aturan-aturan yang banyak, sehingga ruang gerakmu itu mulai dibatasi. Yang biasanya Anda bisa berkunjung, berhappy-happy dengan orang tuamu, dengan saudara sekandungmu, sekarang nggak boleh. Pokoknya kamu aku cukupi, tetapi kamu harus ikut aturanku. Nah saudara, inilah yang harus Anda bayar jika Anda tidak menemukan pasangan yang saling mencintai. Tetapi berbahagialah Anda jika Anda mendapatkan pasangan dari mereka-mereka yang sudah punya kemapanan dalam status sosial ekonomi, tetapi dia juga mengasihi saudara betul-betul dengan ketulusan, sehingga apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi kesenanganmu, itu boleh tetap Anda jalankan bersama dengan dia ada di sampingmu. Nah saudara, itulah video saya yang pertama. Sekarang kita memasuki video yang kedua. Istrimu adalah pribadi yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, agar supaya tidak tergantikan, Tuhan punya rancangan yang kedua, yaitu memberikan seorang penolong yang sepadan kepada Adam. Memberikan seorang penolong kepada engkau sebagai suami. Memberikan seorang penolong kepada engkau sebagai seorang istri. Kenapa kok sepadan? Karena sepadan Tuhan ingin pasangan yang hidup bersama engkau sampai dengan akhir hayat adalah pasangan yang saudara merasa nyaman, saudara merasa cocok, saudara merasa pas, saudara merasa happy bersama dengan dia. Sehingga setiap kali Anda menghadapi persoalan, keluarga menghadapi tekanan hidup, engkau akan dengan sukacita menghadapi berdua dengan hati yang bersukacita dan merasa yakin bahwa kalian berdua dengan karunia masing-masing yang disinergikan, engkau bisa melewati masa-masa yang sukar karena Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan saudara, tidak ada seorang pun, walaupun mereka hidupnya benar, walaupun mereka mencintai Tuhan, yang tidak menghadapi persoalan hidup. Persoalan hidup itu selalu muncul, dan sebagian dari persoalan kehidupan ini selalu menerpa yang namanya rumah tangga. Karena Yesus Kristus Tuhan juga sampaikan kepada saudara dan saya, di mana dia berkata, jika seseorang mendengarkan kata-kataku, kemudian dia melakukan di dalam hidupnya, dia bisa diumpamakan seperti seorang yang bijaksana yang sedang membangun rumahnya di atas batu. Kenapa? Karena berdiri di atas firman Tuhan. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin yang akan menghantam rumah yang sedang dibangun. Rumah yang sedang dibangun ini adalah rumah tangga saudara dan saya. Masa depan keluarga saudara dan saya. Jika kita membangunnya di atas batu, di atas firman Tuhan, maka dikatakan di situ, rumah ini tetap akan berdiri dengan kokoh dan tidak terjadi kerusakan karena didirikan di atas batu, didirikan di atas firman Tuhan, didirikan di atas petunjuk Tuhan Yesus. Tetapi jika seseorang mendengar akan firmanku, Alkitab yang saudara baca ini, khotbah yang saudara dengar, tetapi orang ini tidak melakukannya, maka orang ini bisa disamakan dengan orang yang bodoh, yang membangun rumah, yaitu keluarganya, yang membangun harapannya, yang membangun cita-cita keluarganya di atas pasir.
Kenapa? Karena tidak dibangun sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, petunjuk Tuhan Yesus, tidak sesuai dengan Alkitab ini. Maka datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Nah semua saudara, masalah hidup, tekanan hidup akan selalu datang dan menghantam apa? Menghantam rumah tersebut, menghantam keluarga saudara dan saya, menghantam cita-cita rumah tangga kita masing-masing. Dan dikatakan di situ karena dibangun di atas pasir, di mana tidak sesuai dengan petunjuk Alkitab, tidak sesuai dengan firman dari Tuhan Yesus, maka rumah ini akan rubuh, akan terjadi kerusakan yang hebat. Sehingga dengan demikian timbullah begitu banyak kerugian dari orang yang membangunnya. Oleh karena itu saudara, kita harus yakin yang pertama, orang yang tak nikahi adalah orang yang aku kasihi dan dia mengasihi aku. Saling cinta satu dengan yang lainnya. Kemudian dia juga adalah orang yang bisa menjadi penolong yang sepadan bagi aku. Aku punya kemampuan ini, tetapi aku lemah di bidang sini. Dan ternyata pasanganku kuat di bidang yang aku tidak bisa. Dan dia lemah di bidang yang aku bisa. Sehingga kloplah pasangan ini menjadi pasangan yang tangguh, yang luar biasa. Sehingga kita bisa katakan istriku, suamiku adalah pribadi yang tidak tergantikan di dalam kehidupanku. Karena mencari pribadi yang seperti ini, yang mengerti tentang aku, yang bisa menopang aku, yang bisa mendukung aku, yang bisa memberikan semangat kepada diriku. Tidak semua orang, tetapi dia sudah buktikan di dalam hidupku itu yang dia lakukan. Saudara, kita lihat saudara, yang namanya istri sebetulnya di dalam pernikahan Kristen bukan hanya dia menjadi seorang ibu rumah tangga saja, bukan seperti itu. Walaupun suami mengambil porsi di dalam bisnis yang lebih besar dibandingkan peran istri, tetapi istri yang bijak itu adalah istri yang bisa mengikuti gerakan suaminya, yang bisa mendorong suaminya bisa lebih maju karena ada perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan oleh seorang laki-laki, dia bisa menggantikan dan suaminya penuh dengan damai sejahtera karena suaminya juga tahu istrinya melakukan yang terbaik atas dirinya, atas keluarganya. Saudara, kita lihat ada sebuah Amsal tentang seorang istri, saudara. Kita buka Amsal 31. Saya bacakan mulai ayat ke-10 sampai dengan 15. Judulnya adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Saudara, saya yakin ibu-ibu, engkau adalah orang yang dimaksud itu. Engkau adalah istri yang cakap bagi setiap suamimu masing-masing. Dan ternyata istri yang cakap tertulis di dalam Amsal 31. Saya bacakan mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya.
Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara, berarti istri yang cakap adalah istri yang ikut ambil bagian di dalam kehidupan suaminya, di dalam bisnis suaminya. Dia ikut ambil bagian untuk membuat suaminya bekerja dan hidup lebih nyaman, untuk membuat suaminya bisa berlari lebih kencang karena perkara-perkara yang sepele tetapi perlu dikerjakan. Tidak perlu lagi suaminya yang menangani, karena ada istri yang bisa membackup suami menjadi suami yang lebih nyaman. Nah, saudara, dikatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Saudara, mendapatkan istri yang cakap bukan sesuatu yang gampang. Sulit sekali. Dan istri yang cakap dikatakan lebih berharga daripada permata, yang walaupun kecil nilainya luar biasa. Tetapi suami ini pun juga adalah tetap suami yang harus memberikan kesempatan, yaitu ruang di mana istrinya itu bisa berkiprah bersama dengan kehidupannya dia. Nah, saudara, seringkali di dalam rumah tangga yang suaminya super kaya, terkadang istri ini tidak diberi kesempatan untuk berkiprah. Karena apa? Mereka terkadang punya pandangan, perempuan-perempuan tidak usah ikut di kerjaan. Kalau nanti mereka ikut, akan menimbulkan keributan. Nah, akhirnya karena suaminya merasa bisa mencukupi, suaminya hanya menuntut, kamu ngurusi rumah tangga saja, tidak usah tahu apa yang aku kerjakan. Yang penting kamu dandan terus. Aku pulang kelihatan engkau cantik. Nah, saudara, ini bukan pasangan yang sepadan. Kenapa? Karena engkau tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh suamimu. Engkau tidak bisa ikut bersama-sama dengan suamimu, sehingga di dalam hidupmu engkau tidak bisa merasakan bahwa engkau pun ikut mengalami satu kemajuan di dalam kepribadianmu, mengiring suamimu, mengiring keluargamu ini tadi. Engkau hanya dijadikan istri yang merawat anak-anak tanpa mengetahui apa yang dilakukan oleh suamimu. Yang penting engkau berdandan yang cantik, aku pulang, engkau sudah wangi, engkau sudah cantik, dan lain sebagainya. Saudara, kemudian dikatakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karena apa? Istrinya yang ada di belakang itu akan melakukan perkara-perkara yang selalu baik sepanjang hidupnya kepada suaminya, sehingga suaminya itu akan merasa nyaman. Segala sesuatu yang tidak perlu dia urus, dia tahu beres oleh karena istrinya. Khususnya anak-anak beres oleh karena mamanya. Urusan keuangan dan lain sebagainya beres oleh karena istrinya yang cakap mengurus dan lain sebagainya. Untuk karyawan-karyawan beres oleh karena istrinya. Oleh karena itu, saudara, siapakah yang akan mendapatkan istri yang cakap itu? Tanda tanya. Dia melebihi sebuah permata. Jika Anda adalah seorang suami yang mendapatkan istri seperti itu, maka beruntunglah saudara dan saya. Dan Anda pasti akan berkata, istriku adalah pribadi yang tidak tergantikan di dalam kehidupanku. Shalom, kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya, amin.